Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrani Makfira dari Program Studi Pendidikan Agama Islam akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Pengembangan Sumber dan Bahan Ajar dalam Pendidikan Agama Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa orang, data, ataupun benda yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar untuk mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar dan kompetensi tertentu. Ada beberapa jenis sumber belajar, yaitu sumber belajar non-cetak seperti film, video, atau yang lainnya. Yang kedua, ada sumber belajar yang berupa kegiatan yang berbentuk fasilitas seperti perpustakaan, ruangan belajar, studio, atau lapangan olahraga. Sumber belajar berupa kegiatan seperti wawancara, kerja kelompok, observasi, simulasi, permainan, dan lain-lain. Sumber belajar selanjutnya yaitu berupa lingkungan di masyarakat seperti taman, pabrik, museum, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, brosur, koran, dena, kamus, dan lain-lainnya. Dalam sebuah buku yang berjudul Instructional Technologies, The Definition of Domains of the Field, membedakan 6 jenis belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, seperti pesan, orang, bahan dan program, alat, metode, dan latar. Bahan ajar dalam pendidikan Islam. 1. Yaitu bahan ajar cetak atau visual. Bahan ajar dan sumber belajar pendidikan Islam dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk seperti handout, yaitu bahan tertulis yang dipersiapkan oleh guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Contohnya adalah buku. Yang kedua adalah bahan ajar dengan audio. Bahan ajar audio dalam pendidikan Islam adalah media atau bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif atau pita suara atau piringan suara yang dapat merangsang pikiran dan perasaan pendengar sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya adalah bahan ajar pandang dengar atau audio visual, adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jenis media ini mempunyai kemampuan yang lebih baik karena meliputi kedua jenis media auditif dan visual. Contohnya seperti video atau film dan orang atau narasumber. Selanjutnya yaitu bahan ajar interaktif atau interactive teaching material, adalah kombinasi dari 2 atau lebih media, yaitu audio, teks, grafik, gambar, animasi, dan video yang oleh penggunanya dimanipulasi untuk mengendalikan perintah dan perilaku alami dari suatu presentasi. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dan strategi penilaian kelas, mencakup 3 hal, yaitu dasar pengembangan, tujuan pengembangan, dan komponen pengembangan. Prinsip dan pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri dan budaya sekolah mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ada beberapa macam-macam penilaian atau evaluasi dalam pendidikan, seperti observasi, penugasan, portofolio, proyek, produk atau hasil karya, inventory, jurnal,
penilaian diri, dan penilaian antar teman. Kesimpulannya, salah satu komponen paling penting dalam proses pembelajaran adalah sumber belajar. Ketersediaan sumber belajar dapat mendorong peningkatan kemampuan siswa dalam memahami materi belajar. Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam proses pembelajaran, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sumber belajar dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran. Sumber belajar tidak hanya terbatas pada buku saja, namun mencakup semua hal yang dapat digunakan siswa dalam meningkatkan kompetensinya. Sumber belajar sangat luas dan kompleks. Sumber belajar lebih dari sekedar media pembelajaran. Sumber belajar adalah semua sumber baik berupa orang, data, ataupun benda yang dapat digunakan oleh siswa dalam belajar dan mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajar dan kompetensi-kompetensi lainnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.